Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitro Rizkyati, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri Sawo Jajar 02, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Dalam arti, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan sebagainya. Dibutuhkan peran guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan profil pelajarnya, agar murid merasa nyaman saat belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek yang harus dipahami guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid diantaranya kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana dia berada. Aspek selanjutnya adalah minat murid. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana setiap murid mempunyai minat yang berbeda-beda. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid, yang diantaranya meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, mencari informasi dari guru sebelumnya, membaca raport kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat melakukan strategi diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Pada kegiatan ini memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu kesepakatan kelas dapat dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan budaya positif agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga kebutuhan belajar semua murid dapat terpenuhi. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.